Perspektif struktur fungsional melihat bahwa di dalam masyarakat ada tatanan-tatanan sosial terkait dengan bantuan sosial. Bagaimana di situ data yang diperoleh dari Kementerian Sosial diimplementasikan di tingkat RT, RW, dan lain-lain. Selamat malam teman-teman. Kembali kita bertemu dalam suara ya, ataupun kembali kita bertemu di podcast CIC yang akan dibahas pada kesempatan kali ini terkait dengan perspektif sosiologi dan bagaimana konteks dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya podcast ini dibuat sebagai, ya katakan sebagai jawaban dari request dari podcast sebelumnya. Nah, sebagai informasi juga kepada teman-teman yang hendak request, disilakan. Maksudnya request terkait materi yang kayaknya membahas terkait A ini menarik ya, terkait B ini menarik ya, disilakan di kolom komentar di bawah ini. Oke. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuk teman-teman menekan tombol lonceng ya, sebelumnya subscribe dulu dan memijit tombol lonceng agar dapat notifikasi dari kami. Nah, selain itu, jika ada kemanfaatan di dalam video ini khususnya dan umumnya video-video yang kami buat, disilakan untuk di-share dan juga jangan lupa like-nya, seperti itu. Oke, terkait dengan materi perspektif sebagaimana kita ketahui bersama dan lazim dibahas di materi sosiologi, ya bagi teman-teman yang di jurusan sosiologi mungkin sudah terbiasa mendengarnya ya, dan mungkin juga sudah sering membahasnya. Namun jangan khawatir untuk teman-teman yang bisa jadi baru mendengar istilah-istilah yang akan saya sebutkan ke depan, tidak apa-apa, karena bahasan kali ini dan saya harapkan juga setiap pembahasan itu akan diberikan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, yang dekat dengan kita, yang dekat dengan lingkungan sekitar kita. Yang pertama, perspektif di dalam sosiologi secara umum ada 4 perspektif besar. Yang pertama adalah perspektif struktur fungsional. Sebelumnya, perspektif itu sendiri bisa diartikan sebagai cara pandang. Cara pandang apa ataupun cara memandang apa, yaitu memandang masyarakat dengan realitas sosialnya, dengan realitas kehidupan sehari-harinya. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat, warga masyarakat, dan lain-lain. Nah, perspektif ini, perspektif struktur fungsional melihat bahwa di dalam masyarakat ada tatanan-tatanan sosial. Tatanan sosial ini sebagai sebuah struktur yang satu dengan yang lainnya saling berkait. Sering dicontohkan tuh seperti tubuh manusia. Ada mulai tangan, misalkan kaki, mata, telinga. Nah, ini satu kesatuan yang saling berkait
saling memiliki fungsi di dalam sebuah struktur tubuh. Mata sebagai indera penglihat misalkan, dan tangan sebagai indera peraba. Ketika kita akan mengambil handphone, mungkin ya pertama kita melihat dulu, oh di situ ada handphone, lalu tangan bergerak untuk mengambilnya. Nah, struktur tubuh ini dengan bagian-bagian tadi, tangan dan mata itu berfungsi, maka terambillah handphone gitu, dan kita menggunakannya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, dalam contoh realitas di masyarakat, sering kita mendengar istilah RT RW, rukun tetangga, rukun warga, dan juga di dalamnya ada unit masyarakat terkecil ya, keluarga. Rukun tetangga terdiri dari berbagai keluarga, itu sebagai sebuah struktur. Di situ ada rukun warga, ada pemerintahan di tingkat desa, lurah, kepala desa, dan juga lebih atasnya pemerintah kota, kabupaten, pemerintahan provinsi, sampai pemerintahan nasional atau presiden. Nah, struktur ini, struktur katakan pemerintahan, dari mulai tingkat terbawah, keluarga ini saling menopang satu sama lainnya di dalam katakan menjalankan roda pemerintahan. Contoh lainnya, yang ketiga, seperti yang beberapa waktu yang lalu terkait dengan bantuan sosial dari tingkat pusat, pemerintah melalui Kementerian Sosial begitu, ataupun Kementerian Desa, memberikan bantuan sampai ke tingkat paling bawah, sampai ke tingkat keluarga-keluarga. Bagaimana di situ data yang diperoleh dari Kementerian Sosial diimplementasikan di tingkat RT, RW, dan lain-lain. Terkait konflik, nah ini menarik nih, terkait dengan bantuan sosial tadi, adanya suatu konflik, teman-teman. Oh, kok kenapa saya tidak dapat, kenapa saya dapat, seperti itu dan lain-lain. Nah, dalam perspektif ini, dalam cara pandang struktur fungsional, bahwa konflik ini merupakan ya suatu ya keniscayaan. Namun masyarakat tentu memiliki mekanisme sendiri untuk kembali stabil. Nah, dalam perspektif ini melihat konflik demikian. Nah, ini yang keempat, perspektif ini melihat strata di masyarakat, di rukun tetangga misalkan, ataupun stratifikasi sosial. Ada yang kelas menengah bawah, katakan ini yang mendapatkan bantuan tadi, dan juga ada kelas menengah dan ada kelas atas. Nah, terkadang ini yang tentu dapat menimbulkan permasalahan. Namun ketika berbicara dalam struktur fungsional perspektif, ini mereka ataupun masyarakat memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan konflik tadi itu. Yang dimaksud dengan memiliki mekanisme sendiri ya, katakan contoh ini ya, ada kearifan lokal. Misal di suatu desa lebih menyepakati bahwa kenapa tidak, karena kami dalam strata sosial di desa kami misalkan, ataupun di dusun di tingkat lebih bawah dari desa, di dusun kami tingkat ekonominya rata-rata ya di bawah standar ataupun kelas menengah bawah, dan kami memutuskan untuk misalkan membagi rata bantuan tersebut. Nah, itu salah satu mekanisme yang dimiliki di masyarakat. Nah, itu satu perspektif di dalam sosiologi perspektif struktur fungsional. Oke, terima kasih. 3 perspektif lagi kita akan coba bahas di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam CIC.